Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arifin dengan NPM 51806111028, kelas Statistik Industri 2A. Langsung saja ke nomor 1, yaitu berikut merupakan data hasil pengisian kuesioner kepuasan ruang tunggu klinik dokter umum terhadap 50 responden atau pasien. Kuesioner berisi 3 pernyataan, kemudian dilakukan penilaian terhadap 4 kriteria tersebut. Analisis data tersebut dengan uji reliabilitas dan validitas menggunakan software SPSS, kemudian berikan kesimpulan. Baik, di sini merupakan data dari 50 responden tentang 4 kriteria, yaitu kelembapan, pencahayaan, kenyamanan, dan kebisingan. Untuk value-nya yaitu yang pertama cukup, baik, kemudian sangat baik. Langsung saja masuk ke SPSS, kemudian klik menu variable view. Pada variable view diisikan nama responden, kelembapan, pencahayaan, kenyamanan, dan kebisingan. Untuk value-nya sendiri diisikan pada variabel kelembapan, pencahayaan, kenyamanan, kebisingan dengan seperti ini, yaitu yang pertama cukup, yang kedua baik, yang ketiga sangat baik. Kemudian setelah itu masuk ke data view, kemudian untuk yang berikutnya yaitu klik menu transform, kemudian compute variable. Pada compute variable ini kita menambahkan yaitu kelembapan ditambah dengan pencahayaan, ditambah dengan kenyamanan, ditambah dengan kebisingan dengan variabel baru yaitu n total. Setelah itu klik OK. Nah, di sini apabila data tersebut berhasil di-execute, maka akan tertulis pada output yaitu execute atau berhasil. Kemudian pada n total masih terdapat nilai desimalnya. Kita bisa hapus nilai desimal dengan kembali ke variable view, kemudian menghilangkan nilai desimal. Setelah itu, maka nilai desimal akan menghilang. Untuk uji yang selanjutnya yaitu kita klik analyze, kemudian correlate, kemudian klik pada menu bivarate. Pada menu bivarate, data yang tidak dimasukkan pada uji bivarate adalah responden. Semua data kecuali data responden. Kemudian klik OK. Kita lihat pada menu output. Pada menu output, nilai n total sudah muncul, yaitu sebagai berikut: 0,453, 0,201, 0,352, dan 0,640. Kemudian dilakukan uji berikutnya, yaitu klik analyze, scale, kemudian reliability analyze. Pada uji reliability analyze, data yang tidak digunakan yaitu data responden dan n total. Kemudian kita klik statistik tentang bagian item dan scale. Kemudian continue, lalu klik OK. Berikut merupakan hasil dari uji reliability. Setelah itu, data-data yang dianalisis adalah data correlation dan data Crown-Benz alpha. Kemudian kita masuk lagi ke Word untuk dianalisis. Seperti ini tadi pengolahannya, proses pengolahannya, yaitu langkah pertama, kemudian langkah kedua, dan seterusnya. Kemudian untuk hasil pengolahan datanya sebagai berikut. Yang diambil hanya correlation dan reliability statistik Crown-Benz alpha. Untuk analisis pengolahan datanya yaitu berdasarkan jumlah pernyataan atau pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner. Dalam hal ini terdapat responden atau nilai n sebanyak 50 dengan tingkat signifikan 5% pada tabel R dengan rumus DF sama dengan n-2 atau 50 min 2 sama dengan 48. Maka nilai DF daripada tabel R yaitu 0,2787 yang dibandingkan dengan hasil percent correlation pada kolom n total untuk masing-masing pernyataan. Maka dari hasil uji validitas di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Untuk kelembapan, yaitu dengan nilai 0,453,
seperti ini, diambil dari N totalnya 0,453 lebih besar dari 0,278 berarti valid. Kemudian untuk pencahayaan tidak valid karena di bawah dari 0,2787 atau 0,201. Untuk kenyamanan 0,35 lebih besar dari 0,2787 berarti valid. Untuk kebisingan 0,40 lebih besar dari 0,2787 berarti valid. Kemudian untuk nilai reliability statistik, bahwa nilai Cronspach alpha adalah minus 0,606 pada 4 end of item pernyataan. Nilai tersebut berada di bawah rank 0,00 sampai 0,20 yang artinya bahwa pernyataan tersebut kurang reliable. Berarti kurang reliable. Untuk kesimpulannya, berdasarkan pengolahan data serta analisis yang sudah dilakukan menggunakan uji validitas dan reliabilitas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pengolahan data yang dilakukan dapat diketahui bahwa pemilihan variabel yang digunakan harus berkaitan antara satu variabel dengan variabel yang lain, sehingga akan diperoleh nilai yang normal serta pengolahan data yang tepat. Seperti kasus di atas, bahwa nilai validitas dan reliabilitas dari responden terhadap kelembapan, kenyamanan, dan kebiasaan tersebut valid, dan untuk pencahayaan tidak valid, serta nilai reliability pada kasus di atas termasuk kurang reliable karena nilai end of item di bawah 0. Kemudian lanjut ke soal nomor 2. Berikut data jumlah produksi jarum suntik pada perusahaan pembuatan alat kesehatan di bulan Maret berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan pekerja. Analisis dengan uji dependent sample t-test, kemudian disimpulkan. Baik, berikut merupakan data dari soal nomor 2, yaitu terdapat 4 variabel, yaitu nama, jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan jumlah produksi. Kemudian langsung saja kita pergi ke SPSS, dan pada variabel view kita isikan nama, jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan jumlah produksi. Untuk jenis kelaminnya kita values, yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan, lalu klik OK. Kemudian pendidikan terakhir juga kita values dengan yang pertama SMA, yang kedua SMK, yang ketiga PT. Kemudian kita masuk ke data view. Kita masukkan data yang tadi sudah terdapat di soal, kemudian kita klik analyze. Kemudian pada analyze kita klik menuju compare min, kemudian independent sample t-test. Kemudian pada tes variabel kita isikan jumlah produksi, kemudian pada grouping variabel kita isikan pendidikan terakhir. Setelah itu kita klik define group, lalu isikan pada grup 1 dengan nilai 1, grup 2 dengan nilai 2. Kemudian klik continue, lalu klik option, pastikan confidence interval yaitu di 95% dan pilih exclude case analyze by analyze. Kemudian klik continue, lalu klik OK. Nah, begini hasilnya. Kemudian selanjutnya kita analyze sekali lagi. Setelah tadi pada pendidikan terakhir, berarti kita saat ini menuju ke variabel jenis kelamin. Isikan define group seperti tadi, lalu klik continue, dan option seperti tadi, lalu klik continue, lalu OK. Kita menuju ke output. Pada bagian output sudah terdapat hasil dari 2 uji coba, yaitu jumlah produksi dan jenis kelamin, dan jumlah produksi dengan pendidikan terakhir. Kemudian setelah itu kita analyze secara independent sample t-test. Ini merupakan pengolahan data yang seperti saya jelaskan tadi. Lalu untuk hasil pengolahannya, variabel jumlah produksi dengan pendidikan terakhir. Untuk mengetahui hasil uji dependent sample t-test dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penentuan hipotesis. Untuk hipotesis H0, yaitu tidak terdapat perbedaan jumlah produksi di bulan Maret berdasarkan pendidikan terakhir pekerja. Untuk yang kedua, terdapat perbedaan jumlah produksi di bulan Maret berdasarkan pendidikan terakhir pekerja. Untuk tingkat signifikannya alfa sama dengan 5%, darah kritis
yaitu jika sigtutel lebih besar dari alfa, maka terima H0. Jika sigtutel kurang dari alfa, maka tolak H0. Kemudian untuk uji statistiknya yaitu didapatkan sigtutel sama dengan 0,885, sedangkan alfanya yaitu 0,05, maka sigtutel lebih besar dari alfa, yaitu 0,885 lebih besar dari 0,05. Keputusan: karena nilai sigtutel lebih besar dari alfa, maka terima H0. Untuk kesimpulannya yaitu, jadi dengan tingkat signifikan 5% dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan jumlah produksi di bulan Maret berdasarkan pendidikan terakhir pekerja. Untuk variabel jumlah produksi dengan jenis kelamin, didapatkan penentuan hipotesis sebagai berikut. H0, tidak terdapat perbedaan jumlah produksi di bulan Maret berdasarkan jenis kelamin pekerja. Untuk H1-nya, terdapat perbedaan jumlah produksi di bulan Maret berdasarkan jenis kelamin pekerja. Untuk tingkat signifikannya sama, yaitu alfa sama dengan 5%. Darah kritisnya, jika sigtutel lebih besar dari alfa, maka terima H0. Jika sigtutel kurang dari alfa, maka tolak H0. Untuk uji statistiknya, sigtutel didapatkan nilai sebesar 0,611 dengan alfa 0,05, maka sigtutel lebih besar dari alfa atau 0,611 lebih besar dari 0,05. Keputusannya, karena sigtutel lebih besar dari alfa, maka terima H0. Kesimpulan: jadi dengan tingkat signifikan 5% dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan jumlah produksi di bulan Maret berdasarkan jenis kelamin pekerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.